Rangkaian peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pertama, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu memberikan serangan telak pada Jepang. Hiroshima, salah satu kota penting di Jepang, dijatuhi serangan bom atom. Ledakan dahsyat kemudian meluluh lantahkan seisi kota. 3 hari kemudian, Sekutu melancarkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Serangan itu membuat Jepang kehilangan banyak kekuatan. Peristiwa kedua, pertemuan 3 tokoh bangsa. Jenderal Terauchi Hisashi mengundang 3 tokoh bangsa untuk menemuinya di markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. 3 tokoh bangsa itu yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Widyadiningrat. Ketiganya berangkat ke Vietnam pada 9 Agustus 1945. Kemudian bertemu pada 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Peristiwa ketiga, Jepang resmi menyerah kepada Sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kabar ini kemudian berembus hingga ke tanah air. Peristiwa keempat, perseteruan golongan tua dan golongan muda. Kabar menyerahnya Jepang pada Sekutu sampai ke telinga golongan muda. Menurut mereka, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Golongan muda kemudian mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat pada 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno-Hatta menolak gagasan ini. Dwi Tunggal berpendapat lebih baik menunggu hingga 24 Agustus 1945, yakni tanggal kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan Jenderal Terauchi. Selain itu, Soekarno bersikeras untuk menunggu pendapat dari PPKI. Pada akhirnya tidak ada titik temu antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa kelima, peristiwa Ras Dengklok. Ras Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945. Langkah ini diambil oleh golongan muda untuk menekan Soekarno-Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perundingan, akhirnya golongan tua bersedia untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ke-6, rapat di Rumah Laksamana Maeda. Pada 16 Agustus 1945 di malam hari, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta bersama dengan tokoh nasional lainnya. Mereka berkumpul di Rumah Laksamana Maeda untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Perundingan yang berlangsung sejak malam hingga pagi itu kemudian menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ke-7, pembacaan proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Kabar mengenai proklamasi ini kemudian segera disebarkan ke seluruh negeri.